membahu segera untuk memakan daging dan minum darah Yesus. Itu pasti. Karena keselamatan seorang Kristen tergantung dari matinya Yesus. Keselamatan orang Kristen tergantung dari penyaliban. Keselamatan orang Kristen itu tergantung daripada darah Yesus ditumpahkan atau tidak. Jangan munafik. Jadi sekiranya kalian hidup di zaman Yesus, kalianlah orang pertama yang mengasah bila parang, juga balok-balok untuk menghantam kepala Yesus biar dia mati. Jangan berdarah cuma saudara. Justru orang Anda mengatakan, kau lihat dulu, waktu Yesus itu dituntun untuk dibawa disalibkan di Golgota, kan banyak orang pengikut-pengikutnya, orang yang sudah diajar dia. Apakah mereka membawa balok? Saya tanya sama saudara, izinkan saya membaca dalil. Ya? Jadi jangan izinkan saya membaca dalil. Izinkan saya membaca dalil. 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan dari kubur, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saya tanya sama saudara, ini dalil Anda percaya atau tidak? Ya iya. Berarti tanpa pembunuhan terhadap Yesus, maka orang Kristen akan hidup di dalam dosa. Betul? Dengarkan. Karena banyak orang yang sekalipun Yesus sudah mengajarkan mengaku dirinya adalah datang daripada Bapa itu, bahwa dia adalah Mesias. Saudara, tidak ada yang percaya. Tapi setelah Yesus bangkit dan hidup kembali, baru sedangkan orang Yahudi, orang Yahudi dan orang Roma yang menjadi pelaku sejarah percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Baik, kembali lagi. Menurut Yesus, keluar dari kubur itu berdasarkan Matius 12 nomor 43 sampai 45 itu tanda untuk si jahat atau bukan? Jawab. Yang tanda si jahat itu kan yang berbicara kepada orang-orang Farisi, yaitu tentang Yunus. Saudara, coba Anda baca, dan ini akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Oke. Apa? Tanda Yunus. Ya, tanda Yunus, percaya kepada kebangkitan hari ketiga, betul? Yang dimaksud di sana bagaimana anak manusia itu di dalam perut bumi. Ya. Berarti hari ketiga bangkit Yesus itu selama 3 hari di dalam kematian. Berarti hari ketiga bangkit atau tidak? Ya bangkit dong. Itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Itu tanda untuk penebusan, bahwa dia Mesias. Diam. Itu ya, sudah jelas tertulis di dalam kitab saudara. Itu menjadi pembuktian bahwa dia adalah seorang yang benar. Yesus sendiri mengatakan bahwa itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Tanda Yunusnya itu, tanda si Yunus itu. Iya, keluar dari kubur hari ketiga, betul? Ya. Itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Yang berbicara di situ Bang Juma, Yesus dengan orang Farisi, karena mereka tidak percaya kepada Yesus itu menjadi orang Mesias. Mereka percaya kepada siapa? Pertanyaan saya bukan itu. Saya tidak tanya itu siapa, orang Bugis, orang Makassar, orang Batak, atau dia adalah orang Farisi. Saya nggak tanya. Yang saya tanya tanda itu untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Untuk angkatan jahat. Subhanallah. Kepercayaan angkatan jahat ini dilanjutkan oleh siapa? Islam atau Kristen? Yang percaya ada kebangkitan hari ketiga ini Islam atau Kristen? Dilanjutkan orang-orang Farisi. Ya, pengikutnya namanya adalah di Antioquia setahun bersama namanya adalah orang-orang Farisi. Iya, pengikutnya orang Farisi ini setahun lamanya di Antioquia namanya adalah siapa orang Farisi? Orang Farisi itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pengikutnya Paulus di Antioquia pertama kali disebut apa? Islam atau Kristen? Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, disebutlah Kristen. Ya, itu di Antioquia pertama. Betul. Yesus berkata apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kamu pengikut Kristus bukan? Iblisnya juga mengaku Kristus. Kata siapa? Kata Yesus. Ya. Kamu pengikut Kristus kan? Ya, saya pengikut Kristus. Penyesatnya mengaku Kristus atau tidak menurut Yesus? Penyesatnya angkatan jahat. Tidak, Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Betul? Ya. Berarti penyesat ini mengaku Kristus nggak? Oke, jadi di mana Paulus mendapat pengakuan bahwa aku dia datang sebagai manusia? Itu kan cahaya dalam penglihatan rohani. Anda baca Galatia 1 nomor 11 dan juga nomor 12. Anda baca.
menerima Injil bukan dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Kristus Yesus. Oke? Maria melahirkan manusia atau bukan? Manusia. Yang datang kepada Paulus Kristus bernama siapa? Bernama Yesus. Penyesatnya datang mengaku Mesias, mengaku Kristus, namanya siapa? Yesus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang-orang pengikut Kristus yang paling banyak di atas muka bumi ini, itu dipelopori agama yang bernama apa? Jawab. Ayo kawan. Ampun, memang harus ampun. Saya meluruskan kalian. Mudah-mudahan bisa terselamatkan. Ingat Bung, ingat. Yesus berkata penyesat itu datang dengan memakai Kristus. Di dunia ini tahun 2025, siapa agama yang mengaku pengikut Kristus? Jawab. Kristen, subhanallah. Ada pengikut Kristus lain selain Kristen? Tidak ada. Mana kemudian orang-orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Mana? Ada? Tidak ada. Hanya ada satu kandidat. Kristenlah itu yang disebutkan di dalam kitab saudara. Pengikut Kristus berarti dia sudah Kristen, ya. Itu. Saudara, saya katakan samamu, Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah menyebut muridnya dengan sebutan Kristen. Ya iya, dia itu pengikut. Dengarkan. Kalian pengikut Kristus yang datang kepada Paulus mengatasnamakan diri kalian sebagai Kristen. Itu apa perumahnya, Bang Juma? Kristen itu Kristus. apa? Pengikut Kristus. Ya udah, Kristus itu siapa? Yesus. Berarti apa yang kita ikuti? Berarti yang kita imani, yang kita ikuti adalah tentang seperti ada pengikut Nabi Muhammad. Oke, baik. Sekarang menurut Yesus akan muncul Kristus palsu. Betul atau tidak? Di mana itu? Di mana dia datangnya? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ciri-cirinya seperti apa kedatangan itu? Enggak ada ciri-cirian. Kalau Anda mau tahu ciri-cirinya, lihat di dalam Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Lengkap ciri-cirinya di situ. Cuma yang pengikut Kristus palsu, yang Nabi Isa. Oh, saya tidak pernah mengaku diri saya pengikut Kristus. Saya Karena cuma Islam. berkata, cuma kalau orang yang menuhankan manusia sesat itu apa tidak? Sesat dong. Kusuma pernah sabar dulu, saudara. Kusuma berkata bahwa Allah yang perkasa, apa yang kekal Raja Damai itu adalah Muhammad. Sekarang orang Kristen ketika berbicara mengenai Allah, apakah itu menuju ke Tuhan yang Maha Islam atau bukan? Enggak, begini bro. Cuma kan pernah berkata, Hey. Allah yang perkasa, Bapa yang Sekarang- kekal, Oke. Raja Damai itu adalah baginda Muhammad. Yang Sekarang semua saya termasuk balik dari bertanya kelahirannya. sama saudara, ketika orang Kristen berkata Allah, apakah itu merujuk kepada Tuhan yang umat Islam? Tidak. Nah, kamu kan yang berkata begini bro. Tidak. Bro. Berarti Nabi Muhammad disebut Allah yang perkasa, Allah yang kekal, bukan merujuk kepada Tuhan yang umat Islam, tetapi dalam perspektif pandangan kamu dan juga Yudaism. Hezekia itu orang-orang menyebutnya sebagai Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kekal. Bukan berarti Hezekianya, tetapi yang membekinya itu dan ajarannya itu, kawan, yang mengutusnya itu loh. Cuma juga berkata bahwa baptis itu sama dengan wudhu. Baptis itu apa? Cuma. Oke, Anda baptis itu berkata apa bahwa artinya? baptis itu sama dengan Baptis wudhu. itu artinya apa? Wudhu menurut Cuma. Enggak, saya tanya dulu. Baptis itu artinya apa? Baptiso dalam bahasa Yunani artinya apa? Jangan nangis. Baptiso dalam bahasa Yunani artinya apa? Saudara, Jangan arti-artinya. saudara, baptiso dalam bahasa Yunani, arti dalam bahasa Indonesianya apa? Pembasuhan. Orang wudhu dibasuh nggak? Basuh. Oke? Dibasuh. Nggak usah terbang kemana-mana, Sekarang pernyataan saya Anda tanggapi. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kalau Anda percaya kepada pernyataan Yesus ini, harusnya Anda mempercayai bahwa ada Kristus palsu. Maukah Suma lagi bersumpah pakai Alkitab bahwa Suma tidak pernah mengatakan bahwa Allah yang perkasa adalah Muhammad? Oke? Berarti ada Kristus palsu. Sekarang Kristus palsunya ini, sabar. Sekarang Kristus palsunya ini menyesatkan banyak orang. Camkan itu. Itu pengakuan Yesus. Matius 24 nomor 5.
Pertanyaannya, di alam semesta ini hari ini ada tidak sekelompok manusia yang banyak kemudian mengaku pengikut Kristus? Ada nggak? Ada nggak? Bagaimana itu semua? Belum selesai kalau yang perkasa berarti Ada Muhammad. nggak? Semua. Saudara-saudara, ada nggak komunitas selesai itu di semua. atas muka bumi ini yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus? Ada nggak? Banyak menjadi mayoritas di dunia. Siapa namanya? Kristen. Subhanallah. Kalau pengikut Kristus yang penyesat itu di mana? Di mana? Nggak ada, tidak ada. Tidak ada. Berarti Kristus yang dinubuatkan Yesus itu pengikutnya bernama Kristen. Karena Yesus sendiri mengatakan, Ini saudara. cuma ini tak kemana-mana. Dari dulu berapa kali kita jumpa diskusi narasimu aneh-aneh. Nggak pakai bukan aneh-aneh kawan, bukan aneh-aneh. Semua kotoran yang ada di atas muka bumi ini kenanya ke jidat saudara. Makanya Kemarin wah, yes, memang betul. sekarang ada lagi narasi yang berbeda lagi. Bagaimana ini? Saudara, apakah Anda percaya Yesus berkata akan datang Kristus palsu? Percaya atau tidak? Dia yang membawa nama Kristus ya, palsu. ada yang dikatakan dia akan Ada. disumpahkan. Ada. Nah, sekarang Yesusnya berkata begini. Tapi disumpahkan ada. Sekarang Nggak Yesusnya ada. berkatakan begini. Enggak, sabar dulu. Sebab banyak kemudian orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias, dan mereka Mesias palsu atau Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, Yesus berkata ada Kristus palsu di luar dirinya, dan Kristus palsu ini memiliki pengikut yang banyak. Anda sudah mengatakan Kristen pengikut Kristus. Kalau Kristus yang Anda maksud bukan Kristus palsu dan Kristen bukan pengikut Kristus palsu, tolong tunjukkan selain Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Silakan. Orang Kristen sangat mengikuti Yesus Kristus yang benar. Kalau Saya ngerti itu pemahaman saudara yang saya tanya. dari seorang perawat, Anda- tapi tidak bisa dinyatakan dengan data sejarah. Anda Dikatakan menolak. dia melupakan wajahnya menyangkal tentang penyalipan. Bukan itu. Mirip. Bukan ke situ, bukan ke situ. Jangan, saudara, jangan ke situ, saudara. Yesus berkata akan muncul Kristus palsu. Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah bertemu mengaku dengan Kristus. Tidak ada pada iman Islam itu kita ini pengikut Kristus loh. Kristus pernah datang kepada Nabi kita. Iya, Nggak kita ada. tidak percaya kepada Kristus. Sekarang permasalahannya adalah cari Kristus yang pengikutnya banyak selain daripada Kristus Kristen. Cari, ada nggak? Ya pengikut Kristus itu ya Kristen loh Bang Juma. Selain Kristus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Terus membentuk, membangun yang namanya Ya Allah ya jemaah. Karim. Ya Allah ya Karim. Yang memerintahkan bentuk jemaah siapa? Subhanallah. Yesus Ya Kristus Allah, ya kepada Allah, siapa? ya Rasul Allah, ya Petrus. Allah. Ya Allah. Sekarang Kristus yang kamu ikuti Kristus asli. Ya asli dong. Yang palsu mana? Ya asli yang mengatakan diri disumpahkan. Yang palsu Mengatakan mana? dia lahir di bawah pohon kurma. Yang palsu mana? Ya itu yang palsu yang menyatakan dirinya sama-sama dengan Yesus. Kamu mengerti nggak ucapan Yesus itu? Akan datang Iya. penyesat, Akan akan membawa datang nama dia. penyesat. Akulah dia. Bagaimana kata-katanya Yesus disumpahkan? Akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Di mana Yesus datang kepada Nabi Muhammad? Di mana? Kapan itu terjadi? Kapan? Dan di mana Islam itu disebut sebagai pengikut Kristus? Di mana? Bukankah dalam kitabmu Yesus sendiri berkata, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan Kristus palsu itu? Mana? Ada. Di luar Kristus asli, Yudaism, ada pengikut Kristus palsu. Namanya Kristen. Kristus yang palsu inilah yang keluar pergi ke seluruh dunia mencari pengikut, makin hari makin banyak dengan berbagai macam tipu-tipu. Sedangkan Yesus yang asli hanya datang di aule halaman Yerusalem mencari domba yang hilang saja. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu Yesus asli, itu Kristus asli. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang di atas muka bumi menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu Yesus asli.
Sedangkan Kristus yang palsu, akulah Alfa dan Omega. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Akulah sang bintang timur, gilang gemilang. Akulah penguasa maut. Itu Kristus palsu. Ini diskusi. Apa nama pengikut Kristus palsu Silakan, ini? silakan. Karisteng. Oke, dengarkan Bang Juma. Silakan. Oke. Jadi gini Silakan. Bang Juma ya. Kalau Anda memaksakan pemahaman Anda untuk dimasukkan di kerana kekristenan, tidak akan jumpa ya. Karena Anda pengikut iblis. Dengar dulu. Bagaimana mau mengaku? Masa Anda mau mengaku saya pengikut iblis lah memang? Yang mengaku dengan hatinya bahwa dia pengikut iblis selama ini, insya Allah sebentar dia akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Anda tidak merasa itu. Ingat dong, orang yang tertipu itu nanti sadar pada momentum-momentum yang ada tertentu, baru dia sadar. Orang dalam keadaan tertipu, terhipnotis itu nggak pernah sadar. Namanya terhipnotis, tertipu. Dalam tipu daya aku menjerat engkau. Anda sementara tertipu, sementara terjerat. Bagaimana mungkin Anda sadar? Nanti setelah Anda duduk dari sini, Anda berenung. Benar juga ya kata Bang Zuma. Kan Yesus yang asli berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang akan menyesatkan banyak orang. Kalau yang diimani Kristen ini adalah Yesus asli, lalu Yesus palsu yang pengikutnya banyak itu yang mana? Tengok ke kiri tak ada, tengok ke depan tak ada, tengok ke kanan tak ada, ke belakang tak ada, ke atas bawah tak ada. Cuma ada satu kandidat, yaitu Kristus yang datang kepada Paulus berupa cahaya, dan pengikutnya yang banyak ikut itu disebut Kristen. Hanya itu, tak ada yang lain. Oke. Atau Anda ingin mengatakan, Yesus itu bohong, Yesus itu pembohong, nggak ada kok Yesus palsu, nggak ada kok pengikut Yesus palsu, nggak ada. Yang ada cuma Yesus asli satu, dan yang ada hanya pengikut asli Kristen. Apakah Anda ingin mengatakan Yesus seorang pembohong? Oke, kasih kesempatan kami menanggapi. Nah, silakan Anda menangis. Lanjut. Oke, dengar dulu. Jauh sebelum datangnya Islam, ya, itu yang dimaksud itu bagaimana akan banyak membawa nama Yesus, nama-nama Mesias, ya. Di abad ketiga sampai abad keempat ada namanya Basilides mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, melainkan diserupakan. Baru datang lagi di abad ketujuh, ada lagi yang sama-sama yang mirip lagi dengan Basilides, diserupakan bukan disalib tapi diserupakan. Ini yang dimaksud orang menyamakan Yesus. Berjaga-jaga memang sudah nyata kan, jadi nubuatan Yesus benar, akan banyak yang mengaku-ngaku seperti dia. Berjaga-jagalah. Hei, Yesus menerangkan tanda-tanda kedatangan Kristus palsu. Kita naik level ya, saudara. Saya ingin meluruskan Anda, bukan menghinakan, merendahkan. Tanda-tanda Yesus palsu ketika datang. Matius 24 nomor 23. Jadi pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini atau ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Saya tanya saudara, Paulus pernah nggak mengaku bertemu dengan Yesus? Dia mendengar cahaya, tapi dia mendengar suara bahwa saya berkata, akulah Yesus. Oke. Tanda pertama dipenuhi oleh Paulus. Yang kedua, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Saya tanya sama saudara, apakah Paulus mampu melakukan banyak mujizat? Ya. Oke. Dua, terpenuhi. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad pernah bertemu dengan murid-murid pilihannya Yesus? Tidak. Apakah Paulus pernah bertemu dengan murid-murid pilihannya Yesus? Tidak. Hek. Dulu jangan kayak gitu diskusinya. Betul ya. Apakah Paulus pernah bertemu? Jadi gini. Apakah Paulus pernah bertemu dengan Petrus? Apakah Paulus pernah bertemu dengan Petrus dan murid-murid pilihan lainnya? Ya. Alhamdulillah. Tiga tanda sudah ada pada diri Paulus. Kita lanjut. Kata Yesus, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun. Pertanyaan saya, apakah Paulus pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Ya.
4. Secara penglihatan dan pendengaran. Tunggu, sabar. Dan kemudian lihat dia Yesus ada di dalam bilik. Apakah Paulus pernah bertemu dengan Paulus Aduh, nggak usah. di dalam bilik? Seri. Kita kasih bertanya yang jujur lah, cuma. Hei, saudara. Lihat dia ada di dalam bilik. Itu merujuk bilik. pada siapa? Bilik. Siapa? Merujuk pada siapa itu? Kepada Paulus. Paulus dong. Di mana di bilik dia? Oke, baik. Kita baca Matius 24. Aduh, baunya Nomor sejarah. berapa tadi? Sabar, saudara. Sabar. Paulus mengaku bertemu kemudian dengan Yesus di dalam bilik. Atau jangan Paulus. Penyesat itu mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik. Kita lihat. Kata bilik dalam bahasa Yunani adalah temeon. Temeon artinya adalah kamar rahasia. Saya tanya sama saudara. Apakah Paulus itu di dalam bilik sel penjara itu kamar rahasia atau kamar umum? Jawab. Jawab, Bang. Temeon dalam bahasa Yunani artinya kamar dalam atau kamar pribadi atau dikatakan sebagai kamar rahasia. Pertanyaan saya, sel tempat Paulus bertemu Yesus apakah itu dalam bilik rahasia atau kamar umum? Jawab. Ayo. Bukankah kamar ruangan sel penjara itu adalah kamar rahasia? Yang bisa masuk di sana hanya orang-orang tertentu saja. Dan di situ Paulus mengaku bertemu dengan Yesus sehingga dia menuliskan kitab Filipi, Efesus, Timotius di dalam bilik, dan dia mengaku bertemu dengan Yesus di situ. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi yang mengajarkan aku Injil adalah Yesus Kristus yang bukan manusia. 6. Ciri-ciri daripada nabi palsu yang bertemu dengan Kristus palsu semuanya tergenapi dengan Paulus. Yang ketujuh, ciri ketujuh. Apakah Paulus memiliki pengikut yang banyak? Jawab. Ini tanda ketujuh. Apakah Paulus memiliki pengikut yang banyak? Banyak pengikutnya. Apa nama pengikutnya? Pengikut daripada itu. Nama pengikut Paulus ini namanya apa? Kristen. Ini tanda-tanda yang ketujuh. Tanda yang kedelapan, Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada waktu itu aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, apakah pengikut Paulus memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus? Ya atau ya? Oke. Jadi gini, semua tergenapi. Subhanallah. Selesai tugas saya, teman-teman sekalian. Sudah terpenuhi apa yang ingin saya sampaikan, bahwa semua tanda-tanda yang Yesus ceritakan ada pada Kristen, baik pada saat pada mulanya, pertengahannya maupun di ujungnya nanti di mana Kristen akan diusir oleh Yesus. Semua tanda-tanda itu ada sama Kristen. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, dan juga memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ternyata betul, Kristus yang palsu dan pengikutnya adalah yang datang kepada Paulus, dan pengikutnya disebut Kristen. Mate meja. Oke, silakan. Oke, jadi gini, dari narasi Anda, oke, setangkap ya. Anda mengatakan Paulus itu nabi palsu. Oke. Sekarang gini, mau saya tanyakan kepada Anda. Coba Anda jelaskan setelah Paulus menjadi pengikut Kristus ya, bertobat menjadi pengikut Kristus, apa kesalahan-kesalahan yang Anda anggap yang tidak benar dengan perilaku Paulus? Oke. Saya berbicara berdasarkan dalil. Saya berbicara pakai dalil, Bung. Saya bacakan dalilnya. Oke. Di dalam Matius 12 nomor 43, Paulus bertobat. Apabila roh jahat atau iblis keluar dari manusia yang bertobat itu, iblisnya mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu iblis berkata, aku akan kembali ke orang yang tadinya kutinggalkan yang sudah bertobat. Maka pergilah iblis ini dan mendapati orang yang bertobat tadi itu bersih dan teratur. Lalu iblis keluar dan mengajak 7 roh iblis yang lebih jahat daripadanya dan masuk kembali kepada tubuh orang yang bertobat tadi. Maka akhirnya keadaan orang yang bertobat tadi itu jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga yang akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jedar.
Oke, kalau Siapa memang itu, Bang? Paulus, dengarkan. Siapa itu, Bang? Kalau memang Paulus menjadi Siapa itu, Bang? Anda katakan menjadi nabi palsu, ya, mungkin nggak seorang yang sudah dirasuki iblis menjelaskan tentang beriman kepada Yesus Kristus? Mungkin nggak? Iblis mengajarkan manusia menyembah Mungkinkah kepada iblis anak mengajarkan orang tentang bernama Yesus Kristus Yesus. lagi? Mungkin nggak? Harusnya saudara malu bertanya ini. Kok malu? Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Ketika ia datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Oke, Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah Bapa. Subhanallah. Sekarang Yesus ya diagungkan. Pertanyaan oleh saudara Paulus. kepada Apakah saya iblis barusan. mengagungkan Yesus? Pertanyaan saudara kepada saya barusan. Mungkinkah nabi palsu mengajarkan menyembah kepada Yesus Kristus? Itu kan pertanyaan saudara. Makanya pertanyaan saya, apa perilaku atau kejahatan Paulus setelah mengikut Yesus Kristus? Mengajarkan menyembah kepada orang yang bernama Yesus. Oke, memang iya Yesus harus disembah. Oke. Yesus menurut Yesus yang harus disembah siapa? Oke, Yesus itu ya, dia pribadi firman yang menjadi manusia. Makanya dikatakan tadi seperti data yang saya kasih Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah dunia, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal. Anda akan mencari pelampung apapun sekiranya mungkin tai hanyut pun Anda pegang untuk Anda tidak hanyut. Yesus mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu dan hanya kepada dialah saja engkau menyembah, jangan kepada yang lain. Yesus yang palsu melalui nabinya yang palsu pun mengatakan sembahlah Yesus Kristus. Ayo, kurang apa lagi? Menyembah Allah Bapa lewat Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sekarang Anda menyembah sesuatu tanpa ada tahu mana Anda menyembahnya. Berarti ketika Kalau Anda ke Anda gereja, tidak tahu posisinya di mana sesembahan Anda, bagaimana Anda mau menyembahnya? apa bedanya Anda dengan orang yang menyembah sapi dan mengatakan kami menyembah Sang Hyang Itu Widi jelas melalui seekor sapi? ada medianya sapi. Sekarang Anda menyembah sesuatu yang tidak pernah tahu di mana dia, bagaimana menyembah caranya? Tunjukkan. Apakah sesuatu yang menurut tidak pernah Yesus? tahu di mana? Menurut Yesus, yang disebut Bapa itu bisa dilihat atau tidak? Ya, tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Lalu kenapa Anda mencari? Ya. Udah dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Kenapa Anda mencari Bapa yang ternyata tidak bisa dilihat? Saudara. Tuhan itu roh, sembahlah dia dengan roh. Saudara, kenapa Anda mencari hakikat Tuhan yang ternyata tidak bisa dilihat? Dengarkan. Jangan di-mute, jangan. Ini percuma kalian tidak. Aku aja kalian di-mute, bukan apa di percuma ini. Kata diri percuma, di mana kalian buat? Aku aja mau kalian mute. Allahu Akbar, Masya Allah. Lanjut. Cuma kalian mute saya. Lanjut. Aku diam dia ngomong. Lanjut. Dengarkan gini bagaimana? Di Yohanes 14 ayat 24 dikatakan, Tuhan itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Ya. Yohanes 14 ayat 24 mana ada kayak begitu? Yohanes 14 enggak kayak gitu. Yohanes 4 nomor 24. Yohanes 14 ayat 24 Bang Juma. Yohanes 4 nomor 24. Iya, Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 14, firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yang Anda maksud Bukan itu Anda menyembah. jangan di Yohanes 14 ayat 24. Ya. Yohanes 4. Firman, dengarkan. Tuhan Ya. itu roh, sembahlah dia Itu dengan roh Yohanes dan kebenaran. 4. Yesus berkata, ya Yohanes 14 ayat 6. Astagfirullahaladzim. Akulah jalan kebenaran. Nah, jalan kan? Dia jalan kan? Iya, jalan kebenaran. Makanya kan Siapa yang dikasih. jadi tujuan? Yohanes Yang jadi tujuan Yohanes siapa? 4 ayat 6. Yang jadi tujuan ibadah siapa? Dengar dulu Bang, cuma jangan dipotong dulu. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes Tuhan 4. itu roh. Sembahlah dia dengan roh dan kebenaran, ya. Sembahlah dia dengan roh dan kebenaran, ya. Kuncinya kebenaran, ya. Oke. Oke. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke. Terus? Jadi untuk menyembah Allah Bapa lewat Yesus Kristus, jalan yang benar itu Yesus Kristus. Ada enggak ajaran Yesus jalannya menyembah kepada dirinya? Ada enggak? Ya iya, akulah jalan, jadi suruh percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekarang Yesus ini yang disembah atau Yesus ini yang menunjuk jalan? Ya, sekarang gini loh. Di saat kita mau mengenal namanya Presiden Amerika Serikat, ya jumpainlah Donald Trump. Sekarang Jumpai Donald ketika Trump. Kalau Anda mau mengenal siapa itu Presiden Amerika Serikat, ya jumpai Donald Trump. iya, sekarang untuk menuju kepada Donald Trump itu melalui jalan, betul?
Ya. Sekarang kalau Anda siapa Jalan menuju ke Presiden Amerika Serikat ya jumpa. Jalan menuju ke istananya Donald itu Donald atau bukan? Bukan jalan seperti itu maksudnya bagaimana kamu mau mengenal Presiden Amerika Serikat jumpa Donald Trump karena dia adalah Presiden Amerika Serikat. Jadi menurutmu Yesus itu Bapak? Bukan. Nah, bagus. Berarti dia hanya jalan bukan? Dengarkan, gini Bang Juma gini. Jadi konsep pemahaman Anda tentang Kristen Oke, itu saudara. keliru, ya. Saya kira cukup, saudara. Jangan paksakan pemahaman Anda. Kami yang tahu Saya tentang kira iman kami cukup. sendiri. Ya. Tinggal Anda renungkan saja apa yang saya sampaikan dari tadi. Jalan bukan. Jalan bukan. Oke, jadi kan di saat Ya, apa Yesus itu? mengatakan, karena Yesus sendiri mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, didengar pun tidak bisa. Ya. Berarti Yesus ini Oke. Tuhan atau bukan? Jadi bukti kemahakuasaan Tuhan dengan segala kehendaknya. Saudara Anda Jadi Anda dia bisa mengatakan menjadi apa Tuhan aja. tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Yesus bisa dilihat dan bisa didengar enggak? Bisa. Berarti dia Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Oke, Tuhan itu apa Bang Juma? Konten tadi Tuhan tidak bisa dilihat. Tengoklah teman-teman. Lihatlah. Kalau seekor kambing kemudian tidak mengerti apa yang terlontar dari mulutnya, itu wajar. Ini manusia tidak ngerti apa yang dikatakan oleh mulutnya. Iya, Dia betul, mengambil data Kemal. Yohanes 5 nomor 37. Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Yesus bisa dilihat, bisa didengar enggak? Bisa. Yesus Tuhan enggak? Tuhan. Lihat bagaimana iblis yang kau sembah bernama Yesus itu membuat Anda kayak begini. Lihatlah. Ulaika hum syarrul bariyah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Di dalam hati mereka ada penyakit. Masakan Anda berkata, Yesus bersabda, Tuhan tidak bisa dilihat dan Tuhan tidak bisa didengarkan. Muncul pertanyaan, Saudara Jenderal, iya paman, apakah Yesus itu bisa dilihat? Bisa. Bisa didengar? Bisa. Apakah dia Tuhan? Tuhan. Oke. Jadi gini Bang Juma, menurut seorang Juma yang namanya seorang pimpinan apologet di API, menurut Bang Juma, Iya, arti gimana, dari saudara? definisi kata Tuhan itu apa? Tuhan adalah sang penguasa pencipta langit dan bumi. Hah? Pencipta dia? Kalau Yes. berarti kalau sudah dikatakan Tuhan sudah pencipta. Yang saya katakan Tuhan secara umum itu Rabb pencipta langit dan bumi. Iya, gini. Ah. Gini, kalau sudah dikatakan Tuhan pencipta berarti merujuk pada Allah Bapa, berarti sang sumber. Kalau Sang dikatakan sumber. Tuhan itu apa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan. Aduh. Itu gelarnya. Kelas Bang Juma Gelarnya ternyata sama pencipta dengan langit dan bumi pemikirannya. itu adalah Khalik, Tuhan, Rabb. Oke, gini Bang Juma. Oke, kita ini Yes. dulu. Kalau sudah Yes. kata Tuhan Anda katakan itu adalah pencipta, di saat ada orang menyembah pohon, membuat sembahannya pohon dan mengatakan itu adalah Tuhannya, apakah pohon itu pencipta? Itu Tuhan palsu. Saya Ya, iya. berbicara mengenai skala yang Anda, tapi hakikatnya. menurut mereka Anda juga dikatakan Tuhan palsu. Oh, nggak bisa. Silakan Menurut aja, saya silakan aja. tidak pernah dilihat, tidak pernah ada. Silakan saja orang menyembah pohon dan Ya mengatakan udah, pohon itu kan pencipta. bentuk keimanan, ya. Bentuk Saudara, keimanan. Berarti ada jadi pasal saudara di situ ingin- namanya saudara sembahan ingin- pencipta dong. Saudara ingin menggiring saya mengatakan pohon itu pencipta. Saya masih waras. Oke. Saya bukan ente. Kan dari Saya bukan ente. jawaban Anda tadi mengatakan Saya definisi bukan kata ente. Tuhan adalah pencipta. Oke. Sekarang Di saya saat tanya ada sama orang saudara. menyembah pohon dengan sesembahannya, berarti Orok yang pohon keluar itu Tuhan dari dia, berarti rahim pohon Maria itu pencipta atau bukan? Hah? Orok yang keluar dari rahim Maria itu pencipta atau bukan? Tidak. Berarti Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, Udahlah. ini makanya saya bilang sekelas Cuma ternyata sama pemikiran saya kayak blender. Udah. Mungkin Bawa aku. Ini kau. Bang Juma itu yang dikatakan Al-Baqarah 130 itu orang yang membenci agama Ibrahim, agama Tauhid. Dia hanya memperbodoh dirinya sendiri. Jadi dia Betul. susah kalau udah orang bodoh. betul. Masya Allah. Membenci sunat, membenci tauhid, membenci korban hewan itu adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Masya Allah. Syukran. Subhanallah. Baik teman-teman, mana tahu masih ada pasien, mungkin di sini teman-teman kita mau melanjutkan, waktu dan tempat disilakan. Satu persatu pasiennya Bang Juma kayaknya belum ada yang bisa sembuh ya. Minimal ini Bang Handi, yang ada di sini mungkin tidak sembuh, tapi yang mendengarkan kemudian insya Allah akan sembuh. Tidak mungkin mereka mau memperbodoh diri selama-lamanya seperti itu, nggak mungkin. Amin, amin. Nggak mungkin. Betul. Yang mendengarkan ini insya Allah apa yang saya sampaikan ini karena cinta, bukan karena kebencian,
bukan karena kemudian ingin menghinakan dan merendahkan saudara-saudara. Kami umat Islam hanya diberi tugas untuk sebagai pemberi peringatan saja. Anda mau beriman silakan, Anda mau selamanya kufur silakan. La ikraha fid din. Seruan dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa hikmah itu? Kebenaran, bukan kesesatan. Mungkin nada saya keras, nada saya kencang, tegas, tapi buatannya adalah kebenaran. Silakan Anda menilai. Anda adalah manusia, Anda punya nurani kemanusiaan, naluri kemanusiaan, renungkan dan jadikan itu sebagai bahan pelajaran atau edukasi. Silakan. Jadi video ini jejak digitalnya ada. Anda bisa menonton baik live maupun offline. Di sana nanti Anda menonton berulang-ulang, bisa introspeksi diri supaya Anda bisa dikembalikan berakal agar tidak salah Tuhan. Jangan sampai iblis Anda jadikan kawan, sekaligus Anda jadikan Tuhan. Belajar, insya Allah banyak yang teredukasi. Buktinya banyak yang bersyahadat kembali ke Islam. Itu sih yang saya amati selama ini. Memang sulit kalau debater, kita sulit, kecuali orang betul-betul kayak Demian dan lain-lain gitu ya. Bang Zuma, Gurunda. Siap. Waalaikumsalam, Dek. Ada adik kita dari jauh ini, Bang. Ya. Bertanya, kayak mana kalau dia misalkan prosesnya mau masuk Islam itu, Bang Zuma? Ini KTP identitasnya. Tapi dia Sahabat ini Zemalika, syukran. Ya gimana? bukan orang dari Indonesia, Gurunda. Dari mana? Dari negeri tetangga. Ya nggak apa-apa. Ada identitas kan mereka. Ada nggak ID card-nya dia? Tapi gini kan dia ini takut sama keluarga. Nggak takut sama Tuhan, sama keluarganya takut. Prosesnya apa namanya? ID card ya, ID card ya. Kalau mungkin ID card. Terus dia naik komal, open camp, kayak gitu kan? Yes. Ya, Sorry, noise hujan di sini. Ini lagi dengar ini Bang Zuma ngomong. Oke, Masya Allah. Lebih baik takut kepada pencipta langit dan bumi daripada kepada keluarga. Namanya Islam, pelakunya disebut Muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Tak ada yang ditakuti selain Tuhan aja. Di dalam kitab saudara pun diterangkan, takutlah kepada Dia yang mampu membinasakan jasad dan mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Itu yang harus kita takuti. Itu jangan takut kepada daging, takut kepada yang mampu membinasakan manusia. Jangan takut kepada manusia, tapi yang Selamat sore semuanya. Iya, silakan. Sore Mbak, antar Mbak. Mas Pandi, di antara tadi dia debat Banjuma itu, saya ada yang mencurigai di antara ke-25 orang yang pemakan suap itu, salah satunya ada di sini tadi yang pemakan suap. Kemungkinan besar ya. Oh, yang disuap sama Olan. Iya, yang 25 orang itu masih ada beberapa keliaran Banjuma. Oh iya. Iya. Enggak bakal mengalah kalau gitu. Aku tuh belum bertanya sama Bang Zuma soalnya, makanya aku masuk di sini. Ya Ibu Kristen apa bukan Kristen? Ini Kristen. Ya silakan. Ini ada kita mau bertanya. Bang Zuma, aku pengen tanya. Iya. Bukhari 4 ayat 4027 ya kalau nggak salah. Iya itu. Aku pengen tanya. Itu maksudnya kalau dijelasin itu gimana ya? Apa itu? Apa itu, Mbak? Al-Quran bukan Bukhari 4027. Bukhari 4027. Sahih Bukhari berapa? 4000? 4027. Yes, ya benar. Iya, kenapa di sana, Mbak? Aku pengen minta pendapat. Ini kalian penyembah Allah ya. Nah, terus kenapa katanya dulu kalian menyembah batu sampai sekarang itu isi ayatnya kan? Saya udah baca isi ayat itu. Itu menurut menyembah batu Banjuma itu. Kami menyembah batu. Katanya kalian menyembah Allah, kok bisa menyembah batu? Kalau penjelasannya dong Bang Zuma. Menyembah batu.
Hadisnya mengatakan begitu. Isi ayatnya kayak gitu. Masa sih? Serius itu? Enggak begitu bunyinya. Iya. Hadisnya enggak. Hah? Enggak begitu. Coba yang serius. Kan Bang cuma nyangkal kan? Yang serius. Kunna na'budul hajar fa iza wajadna hajara wa akhyaru minhu alqaina. Kayak gitu ya. Dulu gini. Telah menceritakan kepada kami Asal bin Muhammad, dia berkata, aku mendengarkan Mahdi bin Maimun berkata, sabar, saya bacakan hadisnya. Aku mendengar Abu Raja Al-Taridi berkata, dulu kami menyembah batu. Jadi yang berkata ini adalah Abu Raja. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuknya. Lalu kami bertawaf dengannya. Apabila datang bulan Rajab, kami mengatakan tidak ada peperangan, maka kami tidak membiarkan tombak maupun panah yang tajam kecuali kami cabut dan kami lemparkan sebagai pengaguan terhadap bulan Rajab. Dan aku mendengar Abu Raja berkata, pada hari Nabi Muhammad SAW diutus, aku pada waktu itu sebagai seorang anak penggembala unta milik keluargaku. Tatkala kami mendengarkan Nabi Muhammad SAW berdakwah, kami lari ke neraka, yaitu ke Musailamah Al-Qassab. Dia lari kepada orang-orang kafir, Musailamah Al-Qassab. Mereka berlindung kepada orang ini. Apa yang jadi masalah? Yang menyembah batu di sini adalah Abu Raja, bukan umat Islam. Ketika Nabi Muhammad datang, tadinya yang menyembah batu ini kemudian menjadikan Musailamah Al-Qassab ini sebagai pelindung, bukan umat Islam ini. Orang-orang Quraisy memang dulunya menyembah berhala. Ketika kemudian Nabi Muhammad datang, mereka meninggalkan berhala-berhala itu, dihancurkan semuanya, lalu menyembah kepada Rabb, pencipta langit dan bumi. Tapi kalau Kristen menyembah batu, itu betul, itu fakta. Kalau Kristen itu benar-benar menyembah batu, mana dalilnya? Mau dalilnya Yesus Kristen penyembah batu, mau? KPR 11. Bukan. Itu hiasan itu Bang Handi, itu hiasan itu. Yang betul-betul nyembah batu. Mau dalil? Mau Kristen? Kolose 2 nomor 9. Nggak usah fitnah Bang. Batu. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam tubuh Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan ketuhanan. Jadi biji velernya juga Tuhan, kukunya, giginya, pantatnya, itu Tuhanmu tuh. Kalau orang Cina mengatakan Batlas, Anda menyembah Batlas berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Usus Anda sembah, limpa Anda sembah, anus Anda sembah, mulut, lidah, gigi, kuping, yang ada dalam usus pun Anda sembah. Mana dalilnya? Kolose 2 nomor 9. Mau lagi yang dalil yang lain? Bahwa kalian menyembah batulas? Anda baca dalam Filipi berapa? Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Jelas. Diam, saya bacakan. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan untuk milik yang harus dipertahankan, melainkan Tuhan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, punya batu lases. Ini Tuhan Anda nih. Tuhan Anda turun menjadi batu lases. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya kalau Anda menuduh Anda menyembah batu adalah lebih baik daripada saya menyembah mayat. Dia hebatnya Tuhan kami. Tuhan Ya. kamu maha pengampun Kak. Kalian maha Udah, pengampun bagaimana? Jangan dulu. Batu dulu. Turun ke dunia enggak? Mana buktinya? Turun ke dunia itu makhluk. Yang turun ke bumi itu setan, malaikat, hujan, apalagi pesawat yang jatuh dari langit, apalagi mana ada Tuhan turun dari langit? Tuhan turun dari langit itu dewa-dewa, itu dewa. Alamak, aneh-aneh aja. Maaf ya teman, saya baca dalil ya.
yang tadi itu Filipi 2 nomor 6, dan tidak kemudian menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Siapa itu yang dalam rupa manusia datang? Itu siapa? Siapa itu? Itulah. Nah, itu Tuhanmu itu. Tuhanmu, periksa. Ada batunya nggak? Ini kalau disampaikan kayak gitu, dibilang menghujat. Itu fakta real. Berarti yang menyumbah batlas itu siapa? Gara-gara ini sih, gara-gara Batula pergi kuliah sarjana ekonomi nih. Bahasa apa itu kan Guru Batlas itu? Dia Bahasa Batula Cina. SE, Batula SE. Udah Dia lah, nggak ngerti teman-teman. tadi itu 4027. Abu Raja Al-Taridi itu bukan Muslim, dia kafir menyembah batu. Minta perlindungan kepada Al-Kasab. Siapa itu Al-Kasab? Cuma orang kafir juga. Aduh, ya Allah, nih orang. Oke, sekali lagi saudara-saudara, tidak perlu kalian kemudian mengais-ngais sesuatu dalam Al-Quran atau dalam hadits yang justru hanya akan mempertebal kekafiran kalian. Selesaikan tugas kalian terkait dengan akidah kalian yang menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus itu. Itu aja dulu selesaikan. Ya, diskusi panjang yang tadi yang menceritakan tentang akulah alfa dan omega itu siapa? Itu dulu pikirkan baik-baik. Kepada aku telah diberi kuasa. Itu pikirkan itu. Itu siapa itu? Bukankah ketika Yesus dicobai di dalam Lukas 4, Iblis berkata kepada Yesus, "Kepadaku telah diberi kuasa wahai Yesus, dan aku berhak berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Itu kata Iblis. Aku berhak memberikan kuasaku ini kepada siapapun yang aku kehendaki. Kalau Iblis berkuasa memberikan kuasanya kepada orang yang masuk dalam kubur dan keluar dari kubur, itu bisa nggak? Bisa. Karena di dalam Lukas 4 nomor 13 dikatakan ketika Iblis kemudian gagal mencobai Yesus, Iblis mundur dan, nah dengarkan baik-baik, Iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Jadi iblisnya lagi mengintai nih. Kapan ini? Kapan? Nah, momen mana kemudian iblis bisa kemudian memperdaya? Pada saat mana? Kata Yesus di dalam kitab Anda sendiri, di dalam Yohanes 12, di situ Yesus berkata bahwasanya sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Kesempatan yang mana? Yang iblis katakan menunggu kesempatan yang baik. Kesempatan ketika dia ada yang keluar, kata Yesus. Permasalahannya sekarang iblis ini keluar dari mana? Keluar dari surga. Tak mungkin, karena Yesus sudah terjadi. Keluar dari KP. Tidak mungkin. Keluar dari mana ya? Satu-satunya kandidat kita lihat dalam Matius, angkatan jahat tandanya keluar dari kubur. Kenapa Yesus mengambilkan tanda untuk angkatan jahat supaya manusia tahu mana pengikut si iblis? Yesus memberikan sinyal, angkatan jahat diberi tanda keluar dari kubur. Itulah tandanya. Jadi pengikut orang yang mengimani makhluk keluar dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya terhadap orang yang keluar dari kubur? Daud in the gang. Makanya jangan makan suap dari Olan, begini jadinya. Yang sembah batu siapa anak-anak? Kalau saya sih Bang Yuma mau itu kiasan apa tadi itu KPR 11 mau bilang kiasan bodo amat. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu Yesus itu adalah batu itu sendiri. Kalau gua hajar itu Alhamdulillah. mau dia kiasan kayak mau apa kayak. Itu dalilnya di kitab itu buat kalian itu. Buat apa? Buat kalian itu.
Loh, kok Yesus buat kita? Emang Yesus buat siapa? Itu dalilnya batu itu buat kalian. Lah Yesus itu batu kok. Kalian buat kalian itu, makanya jangan menyembah. Lu nyembah Yesus kan, Yesus batu. Sekarang saya tanya. Bukan batu. Ya. Yesus batu, bro. Aswad itu dari mana, bro? Yesus batu. Asal ngomong. Batu aswad dari mana? Dari surga. Dari mana kau tahu dari surga? Ya hadisnya ada jelas. Coba tunjukkan. Engkau percaya? Nggak usah, gue malas nunjukin sama orang kafir. Udah gue jawab. Kau percaya Al-Quran apa hadis? Dari mana kalian bilang kita? Diam kau. Mana kalian bilang kafir? Gultom, kenapa Gultom? Dari mana kalian bilang Baru kecil banget suaranya, gue nggak denger nih anak. Gedein suaranya, modalin dikit. Iya, dari mana kalian bisa bilang kafir? Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14 orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kata Paulus. Tunggu. Janganlah main turun-turun begitu, kawan-kawanku. Ya, Di sini tertib. berdiskusi. Kenapa turun-turun di mereka? Tertib. Biar satu-satu aja Iya, yang kenapa ngomong. diturun-turunkan? Karena kalau dua langsung ngomong dua-duanya, netizen bingung yang mana mau didengarkan. Itu bang. Setelah Anda baru kita naikkan lagi. Toh yang lain tidak ngomong kok. Di sini ada praktisi Judaism, Akhi Billy juga tidak ngomong kok. Ada pengusaha piring pecah juga ada di sini. Bang Handi ada, Pandi nggak ngomong kok. Cuman saya aja. Jadi yang mengatakan Kristen kafir lebih dulu itu adalah Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14. Itu bang. Jadi jangan tersinggung karena Paulus pun mengatakan itu terhadap kalian. Berarti tadi udah kompaan ya? Itu kawan yang main kroyok gitu ya? Bukan, maksudnya itu janganlah main turun-turun. Kan masih bercerita kan, saling menghargai lah. Pakai adab lah bos, diskusi itu salah satu bicara. Itulah kalau kalian, semua mau bicara. Ini room diskusi. Jangan nasihatin kami, nasihatin kawan-kawanmu. Makanya jangan makan suap. Dia takut ini Gurunda karena sendirinya di atas. Jantungnya. Brother, kita ini teratur brother. Kalau ada udah dengerin dulu brother. Kalau kita di sini udah ada muslim satu bicara, yang lain diam brother. Supaya nggak kredit. Oke, kawan-kawanku, kalian naik satu-satu yang berbicara. Coba kalian naikkan. Ya udah dinaikkan aja, naikkan lah, biar fair, biar kayaknya. Iya, betul. Naikkan, duduk yang cantik. Dia takut udah nggak percaya diri sendiri dia. Bukan nggak percaya. Ikat kakinya, pegang. Tapi lu jangan pakai kitab Yahudi, lu ketabuk lu. Ada yang punya kitab di sini. Dan permintaan, ambil lagi kawannya. Silakan naik teman-teman yang tadi yang mau naik, tapi satu-satu ya. Kalau berisik nanti Gultom yang tegur kalian. Silakan. Nggak berani naik dia Gultom. Kenapa kamu bisa bilang itu batu itu jadi Tuhan? Kamu handsetnya harganya 5.000, ongkirnya 50.000. Iya, kenapa bisa kalian bilang batu jadi Tuhan kami? Itu Lah, itu Kolose 2 nomor 9 itu. Baca coba. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus itu manusia 95% karena dia tidak punya batu sakar. Kan kalian mengatakan Yesus manusia 100% berarti lengkap batu sakar. Nah, di dalam Kolose 2 nomor 9 seluruh jasadnya termasuk batu sakarnya itu adalah Tuhanmu. Jadi hanya alasan aja Kristen. Kenapa dia mati? Itu kan pada saat dia jadi manusia. Hei, Kolose 2 nomor 9, dia manusia kah atau dia apapun itu Tuhanmu. Gitu saudara. Jadi ayolah gunakan akal sehat ya. Kita bukan mau menghujat kalian, enggak. Itu fakta di dalam Bible. Dan apa sih untungnya?
Kan kalian diusir nanti sama Yesus. Jadi buat apa kalian bersusah-susah mematikan akal untuk menyembah anak orang? Dan ternyata yang kalian sembah itu bukan Yesus. Yang kalian sembah itu adalah Yesus palsu. Untuk apa coba pertahankan itu? Mati masuk Dia neraka. sudah meyakinkan kita. Di mana Yesus meyakinkan tentang Kristen? Di mana, Bang? Ayo saudara, ajarin saya. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Di mana? Anda tumpuk semua perintah-perintah Yesus, tidak akan mengantarkan seseorang kepada Kristen. Di mana Yesus mengajarkan agar manusia jadi Kristen? Menuhankan dirinya. Menurut kalian itu siapa yang bisa meyakinkan kalian? Allah pencipta langit dan bumi melalui utusannya. Selayaknya Nabi Musa, Tuhan datang kepadanya melalui utusannya Nabi Musa. Oke? Jadi Bapak itu bukan penguasa alam semesta ini. Kalau yang kalian katakan Bapa itu adalah Tuhan yang datang kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, itulah yang kami sebut Allah. Yang jadi masalah ini adalah Yesus, anak orang yang datang kepada Paulus itu ternyata bukan manusia. Itu yang jadi masalah. Saya pribadi dengan Judaism itu tak ada masalah dalam hal ini. Yang bermasalah itu Kristen. Kenapa? Karena menggantikan Tuhan yang maha suci dengan sosok makhluk bernama Yesus itu. Ngeri itu kawan, ngeri. Ngeri. Yesus itu Tritunggal. Nah, Kalian tahu tak? kalau Yesus itu Tritunggal, berarti pada saat dia jadi bayi, tiga-tiganya ada dalam dirinya kan? Jadi yang saudara sebut Bapak juga ikut jadi bayi kan? Atau ketika Tidak. Tuhan Anda oh berarti ada Tuhan cadangan di luar Yesus? Ada. Di luar tubuh Yesus. Dan bukankah saudara-saudara senantiasa mengatakan Trinitas itu Islam tak ngerti? Maka kalian berupaya kemudian memutar kepala memberikan analogi. Seibarat manusia itu tiga pribadi. Ada roh, ada jiwa, ada jasad. Oke, pada diri Yesus ada jiwa, ada roh, ada jasad. Berarti tiga-tiganya sudah ada pada bayi Yesus. Apakah ada Tuhan lain di luar daripada tubuh Yesus? Sementara di dalam tubuh Yesus itu sudah mencukupi tiga unsur tadi. Ayo, Tuhan Anda berapa? Satu, yang mana? Bayi, bukan. Lalu bukan Yesus, lalu siapa? Yang di langit. Loh, Yesus ini siapa? Putar lagi nanti, firman jadi manusia. Apa itu? Cobalah saudara, pakai logika sehat ajanya. Yesus berkata bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal sembahan Abraham, Ishak dan Yakub sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Ada nggak Yesus mengajarkan sembahan lain selain itu? Kalau ada, tunjukkan kepada saya. Di mana Yesus pernah mengajarkan sembahan baru bernama Yesus, anak Maria itu di mana? Yang datang berupa roh, berupa cahaya itu di mana? Nggak ada itu, Bang. Jadi kalian itu menjadi Kristen karena hanya terlanjur Kristen saja. Ketika Anda mundur selangkah dua langkah untuk melakukan kemudian telaah terhadap keyakinan saudara, pasti Anda tidak akan sampai kepada pengajaran Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendiri itu adalah praktisi Torah. Menurut Bible, Perjanjian Baru, Galatia 4, nomor 4, nomor 5, Ibrani 5, nomor 7. Coba, betapa Yesus itu disebut sebagai hamba yang suci. Yesus taat kepada hukum Taurat, takluk kepada hukum Tuhan. Berarti dia adalah seorang yang soleh. Sedangkan kalian, apa yang kalian lakukan dalam prosesi ibadah agama kalian? Menyembah anak orang, menyembah makhluk Alfa dan Omega, menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu apa itu? Ajaran dari mana itu, Bang? Memang ajaran. Berarti nanti ada nggak tuh pertanggungjawaban Yesus kepada Tuhan sampai dia itu disembah? Ada nggak pertanggungjawabannya? Kalau di dalam Al-Quran, Ya. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116 ayat 117. Wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Hai kau Isa, apakah kamu yang mengajarkan orang-orang tersebut menuhankan dirimu?"
selain daripada aku. Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Rabb, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya orang-orang Kristen di dalam Matius 7:22 sampai nomor 23, Yesus mengusir mereka. Enyahlah daripadaku, wahai Kristen. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coba Anda baca di sana. Saudara Goltom, Anda baca di sana. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Wa idha khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, pada saat orang pada dikumpulkan di yaumul akhir, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang dilakukan kepada dia yang mereka sembah selain aku akan diingkari oleh yang mereka sembah. Itulah yang tadi Matius 7:22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan, mengira aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Jadi orang Kristen pada saat itu kebingungan. Loh. Bukankah yang selama ini di dunia yang kita sembah itu yang datang kepada Paulus ngaku Yesus? Mana dia yang mengaku Yesus itu? Ternyata bukan yang Yesus ini ya. Iya, aku tidak mengenal kalian. Yang kalian sembah itu adalah Mesias Kristus palsu yang telah kunubuatkan. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu mengaku sebagai Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yang kalian sembah pada saat hidup di bumi itu bukan aku. Aku ini sudah berkata di dalam Yohanes 8 nomor 40, Yohanes 12 nomor 48. Apa yang saya katakan di sana? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi yang menjadi hakimnya nanti adalah aku diutus kepada Bani Israel yang hilang dari pengajaran-pengajaran para nabi. Aku ajak mereka menyembah kepada Elohim. Aku datang kepada mereka tidak membatalkan hukum Tuhan, tetapi kemudian datang juga yang palsu. Yang palsu inilah yang kemudian merusak tatanan keagamaan pada masa itu. Dan muncul kelompok-kelompok orang kemudian dari Farisi, bukan mengikuti Nabi Musa, bukan juga mengikuti aku, tapi mengikuti Yesus yang palsu itu. Itu jelas itu. Aku tidak berkata-kata. Apa yang meyakinkan kalian dengan Tuhan kalian? Oh jelas, Tuhan kami itu jelas sekali mengatakan. Apa yang dijanjikan? Surga. Apa yang dijanjikan? Surga yang dijanjikan kemudian Tuhan saya. Kada aplahal mukminun. Kita bisa dapat surga. Orang Kristen mana ada janji surga? Yang ada Kristen itu menjanjikan surga. Coba tunjukkan dalilnya. Di mana janji surga kepada Kristen? Ayo mana? Tunjukkan. Ada janji surga untuk Kristen. Dalilnya satu aja. Iya. Mana? Silakan. Sekarang membaca Alkitab itu. Bahaya itu, Bung. Bahaya. Kitab ini kalau kita berbicara mengenai kitab suci ini wajib hukumnya dari Tuhan sebagai buku panduan agar kita hidup. Yang kudengar itu sudah ada. Kita sudah dijanjikan akan diselamatkan. Mana dalilnya? Ya, aku tidak pernah membaca Alkitab memang. Lalu nanti kalau ditanya kalian oleh Yesus, siapa yang mengajarkan kalian menuhankan aku? Apa jawaban Anda? Kalian juga punya ustadz kan? Yang membimbing kalian ustadz kan? Ustadz yang membimbing kami melalui kitab suci yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Materi yang tertulis dalam Al-Quran. Kalau ada orang ngaku ustadz, panjang jenggotnya, panjang kunisnya, tapi kemudian mereka mengajarkan tidak sesuai dengan kitab suci, kami tidak terima. Meskipun dia mengatakan kami ustadz, kami nggak ada peduli. Kita diajarin sama pendeta kan? Nah, pendetamu coba tanya, weh pendeta, mana jaminan surga untuk Kristen? Tunjukkan. Ada.
Mana dalilnya? Suruh pendetamu ke sini. Saudara Gultom, saudara ajak pendetamu ke sini. Biar saya berdiskusi. Kalau ada jaminan surga dari Yesus kepada Kristen penyembahnya, saya berhenti jadi apologet. Yayasan yang saya pimpin, saya tutup setutup-tutupnya, serapat-rapatnya. Tapi harus ada. Mana jaminan? Mana? Terus kalian ada janjinya? Ada. Al-Quranul Karim surah Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dengan jelas, terinci dan juga terpercaya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Itu jelas. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, lalu mereka kemudian tidak ada rasa takut pada dirinya dan tidak bersedih hati, dan mereka akan digembirakan dengan janji surga. Al-Quran Fussilat ayat 30. Kalau Anda membaca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, di situ dikatakan bahwa qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu yang salat, membayar zakat, menjaga agar tidak berzina, memegang amanah, lalu kemudian melakukan amalan soleh, tidak melakukan persinahan. Mereka itulah diberikan warisan, yaitu Jannatul Firdaus. Mereka diberi warisan surga Firdaus, kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Silakan Anda baca. Jelas itu. Nah sekarang kalau di Kristen mana? Barang siapa yang menyembah Yesus akan dijamin surga, surga Firdaus. Mana dalilnya? Justru di dalam Matius 5 nomor 19 apa kata Yesus? Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Baca Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak sunat kulupnya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Barang siapa yang menyembah selain daripada Elohim, maka dia akan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Coba, itu kata Yesus loh, bukan kata saya. Coba saudara, saya hanya ingin meluruskan saja. Kalau ada yang salah kemudian silakan Anda tunjukkan salahnya narasi saya dalam Bible itu yang mana. Kenapa saya membahas ini? Karena Al-Quran saya yang menjelaskan itu. Al-Quran saya datang mengupas tuntas tentang orang-orang kafir. Nah sekarang kalau kita umat Islam nih, Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Umat Islam lolos mendapatkan hidup kekal itu. Kenapa? Karena umat Islam percaya kepada Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah satu-satunya Tuhan, dan percaya kepada Nabi yang lahir tanpa ayah itu di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan hikmat Injil adalah Rasulullah, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kami umat Islam masuk surga. Hidup kekal berarti menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana itu? Di dalam Bible. Tertulis di mana? Yohanes 17 nomor 3. Lalu kemudian tidak ada satupun disebutkan di dalam Bible bahwasanya orang Kristiani itu akan masuk surga. Justru tidak ada bang, tidak ada bang. Ada. Coba tunjukkan kepada saya silakan. Betul bilang tidak pernah baca kitab. Ya, jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan mengatakan saya tidak pernah membaca Alkitab? Saya tunjukkan kepada saudara. Bimbingkan sama ustadz, kita dibimbing sama pendeta. Kami dibimbing sama ustadz, tapi kami juga paham tentang Al-Quran. Coba Bang Handi. Hanya kalian Bang Handi dengan Al-Quran. Bang Handi. Tidak semua orang. Atau Bang Blender. Bang Handi. Tolong perintahkan saya baca surah dan dalilnya diacak. Silakan. Ali Imran 104. Nah, kalau dibilang Ali Imran 104,
umat Islam sedunia itu pasti akan paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Ustadz tidak bisa salah-salah. Tokoh-tokoh agama Islam nggak salah-salah, nggak sembarangan. Ya sudah, kalau begitu tolong tunjukkan di mana jaminan surga bagi penyembah Yesus. Tidak ku pernah itu baca Alkitab salah. Jadi kalau misalnya pendetamu salah, kamu tahu nggak dia salah atau tidak? Kalian juga yakin kan sama ustadz kalian? Kalau ustadz kami salah, pasti ketahuan. Kalau ustaz kami salah pasti ketahuan. Kenapa? Karena semua umat Islam itu paham Al-Quran, ngerti Al-Quran. Coba ada nggak yang bisa baca Quran di sini? Membacanya dengan salah, acak. Baca Quran, acak. Surah apapun, ayat berapapun, silakan Anda baca. Insya Allah saya tahu. Salah huruf pun saya tahu. Silakan. Apakah Bang Handi, Dinda Fandi, atau Saudara Blender? Silakan Anda baca Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus. Alladzi apa lagi? Alladzi enggak tahu. Nah, salah dia. Yang betul adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Meskipun dia guru saya Bang Blender sengaja dia salah-salahin, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah membumi mendarah daging dalam hati sanubari qalbu umat Islam. Makanya Al-Quran mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Jadi nggak bisa Al-Quran itu disalah-salahin. Jadi kalau Anda mengatakan, kenapa Anda percaya kepada Ustadz? Ya tentu saya percaya. Kenapa? Karena Ustadz itu penjabarannya berdasarkan Quran. Dan kalaupun mereka khilaf, kalaupun mereka keliru, salah, panduan kami Al-Quran, bukan panduan kami Ustadz, bukan. Nah kalau kalian, pendeta kalian salah, kalian ikut salah. Pendeta kalian miring ke kiri, kalian ikut semuanya miring ke kiri. Kenapa? Kalian tidak mengerti Bible. Coba aja tuh. Gimana dong? Kalau di umat Islam jangan coba-coba. Penampilannya pakai surban, pakai siwak, jidatnya hitam, celananya jingkrap, pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu memberikan ceramah tausiah tidak sesuai dengan Al-Quran, kami tinggalkan. Begitu saudara. Jadi ya, renungkan apa yang saya sampaikan, bahwasanya ketika Islam itu datang mengajarkan kita menyembah kepada pencipta langit dan bumi, dan kemudian meminta kita untuk meninggalkan kemudian penyembahan terhadap selain daripada pencipta langit dan bumi. Tuhan yang kami sembah Annallahu as-Sami', Tuhan kami maha mendengar. Sedangkan Tuhan yang Anda sembah Yesus itu tidak maha mendengar. Jadi ketika Anda berdoa, ya Yesus, mana ada Yesus bisa dengar? Yang mendengarkan seruan Anda kepada Yesus itu adalah Allah, Tuhan kami. Yesus enggak, dia enggak dengar apa-apa, karena dia bukan Tuhan, dia manusia. Ketika Anda masuk ke dalam gereja, Yesusku terpuji namamu,
Darahmu simbol keselamatan, dagingmu sebagai pilar Di hidup. dunia adanya manusia. Yesus, namamu ku sanjung selalu, dirimu korban selamat untuk dunia akhirat. Yesus dengar nggak? Nggak dengar. Nggak dengar dia. Yang mendengarkan siapa? Tuhanku. Hambaku lagi menyembah kepada ciptaanku bernama Yesus. Tuh, Tuhan saya mendengarkan. Yesusnya enggak. Gimana itu, Bang? Anda berdoa siang malam? Sudah dibaptis. Apa pula baptis itu? Apa pula baptis itu? Yesus tidak pernah membaptis manusia satupun. Ada nggak manusia pernah dibaptis oleh Yesus? Nggak ada. Yesus tidak pernah membaptis. Pekerjaan baptis itu pekerjaan Yohanes. Itu pun pekerjaan baptis ini hanya membaptis dalam nama Bapa. Tak ada itu dalam nama Anak, dalam Roh. Itu ajaran siapa itu? Itu ajaran orang yang makhluk yang keluar dari kubur. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam Roh. Itu bukan ajaran Yesus itu. Itu ajaran makhluk yang keluar dari kubur. Jadi juga jalan yang lurus itu ada di dalam Kristen. Boleh kan, ya? Mantap kali. Mau. Boleh kan, ya?